5 Februari 2026. Tanggal yang mungkin akan dikenang sebagai titik balik sejarah kemanusiaan. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah abad, dua negara adidaya dengan lebih dari 10.000 hulu ledak nuklir, kini tidak lagi terikat oleh apapun. Tidak ada batasan, tidak ada pengawasan, tidak ada transparansi. Perjanjian New START, satu-satunya tali pengikat yang mencegah perlombaan senjata nuklir sejak Perang Dingin resmi berakhir 4 hari yang lalu. Dan dunia hanya bisa menonton. Sekretaris Jenderal PBB menyebutnya, a grave moment yang sangat serius. Tapi seberapa serius sebenarnya ancaman ini? Apakah kita benar-benar sedang berdiri di ambang Perang Dunia Ketiga? Atau ini hanya permainan politik tingkat tinggi yang tidak akan berujung kemana-mana? Saya Nextroom, dan hari ini kita akan membedah satu persatu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang dipertaruhkan, dan mengapa Anda harus peduli. Stay tune, karena yang akan kita bahas hari ini, mungkin akan mengubah cara Anda melihat dunia. Sebelum kita bicara tentang berakhirnya perjanjian ini, kita perlu mundur sejenak. Apa sebenarnya New START itu? New Strategic Arms Reduction Treaty atau New START ditandatangani pada tahun 2010 oleh Presiden Amerika Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev di Praha. Perjanjian ini mulai berlaku sejak 2011 dan merupakan kelanjutan dari tradisi panjang kontrol senjata nuklir yang dimulai sejak era Perang Dingin. New START membatasi 3 hal utama. Pertama, maksimal 1.550 hulu ledak nuklir strategis yang dapat dikerahkan oleh masing-masing negara. Kedua, maksimal 700 peluncur yang dikerahkan ini termasuk ICBM, SLBM, dan pesawat pembom berat. Ketiga, dan yang paling penting mekanisme verifikasi dan inspeksi silang antara kedua negara. Artinya, Amerika dan Rusia bisa saling mengawasi arsenal nuklir masing-masing. Ada transparansi, ada kepercayaan yang terbangun meskipun terbatas. Perjanjian ini diperpanjang sekali pada tahun 2021 oleh Presiden Biden dan Putin untuk 5 tahun tambahan. Dan sekarang, habis, berakhir, tanpa perpanjangan, tanpa pengganti. Menurut kalian, apakah perjanjian seperti ini masih relevan di era modern? Atau sudah ketinggalan zaman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kronologi kehancuran. Tapi perjanjian ini tidak berakhir begitu saja secara tiba-tiba. Ada kronologi kehancuran yang perlu kita pahami. Februari 2023, Putin mengumumkan Rusia menangguhkan partisipasinya dalam New START sebagai respons terhadap dukungan Barat kepada Ukraina dalam perang yang masih berlangsung. Dengarkan baik-baik, kata menangguhkan bukan keluar sepenuhnya, tapi juga tidak berpartisipasi aktif. Inspeksi dihentikan, pertukaran data dihentikan, transparansi hilang. 2024-2025, berbagai upaya diplomatik dilakukan, tapi hubungan Amerika Serikat-Rusia terus memburuk.